kami Tuhan sepanjang hari hidup kami ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan dan terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik ya Bapa, Kau teramat baik ya Tuhan. Pada sore hari Tuhan kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami Tuhan, ya bawa hati kami Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati dan pikiran kami Bapa, supaya berkat-Mu Tuhan lipat atas hidup kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk nanti akan membawa firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam berubah lebat dalam hati kami Bapa. Cukup berdoa buat kami Tuhan tidak hadir pada sore ini Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dan mungkin yang sedang sakit Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan yang sedang kesusahan Tuhan, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami bawa ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih boleh berdiri. Saya pujian Yesus jalan kebenaran. Aku percaya
persulahan. Setelah kita melakukan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sambil semua berdiri, menaikkan pujian kekuatan di jiwa.
Shalom. Haleluya. Selamat sore. Tadi kita ada kesaksian nih dari Bogor nih. Ada yang orang Bogor. Kalau itu yang belakang orang mana itu ya? Banjar. Banjar. Nah, ditunggu-tunggu nih kesaksiannya, bagaimana kabarnya? Everybody. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saya harapkan ada kesaksian-kesaksian bagi kita yang tinggal di sini gitu loh. Yang udah di luar kota kan pengalamannya lebih luas, bertemu orang lebih banyak. Bersaksi kayak sekali-kali, puji Tuhan adik-adikku gini gitu loh. Kita jadi adik-adik di sini nih benar-benar apa ya, terbangun motivasi mereka untuk setia sama Tuhan gitu ya. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, baik kita di sini maupun kita di luar kota. Amin. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini kita akan mendengar sebuah tema firman Tuhan, teman rasa strawberry. Teman rasa saudara. Siapa yang punya teman rasa saudara? 2, teman rasa saudara 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maria gak punya teman, terima kasih. Belum punya teman.
Rasa saudara nggak? Apa rasa kecut gitu? Apa teman rasa musuh nih? Punya teman nggak? Ada nggak teman yang rasa saudara? Nggak ada. Saudara-saudara, teman ya? Teman, jangan dirasa-rasa. Teman ya teman, saudara ya saudara. Saudara jangan pakai rasa. Tapi kita mau dengar hari ini, inilah kenyataan dalam sebuah kehidupan. Inilah kenyataan dalam sebuah kehidupan. Contoh real, Cisinta sama Cisanti, kembar gak? Kembar. Di perut sama-sama, bukan Ciloni lo ya, jangan lihat Bunda Loni. Jangan lihat Bunda Loni, Sinta sama Santi bukan Loni ya. Satu perut, satu kandungan, satu fase melahirkan sama-sama. Beda berapa menit sih? Beda 15 menit. Beda 15 menit. Nah, 15 menit Cisinta dulu ya. Nah, Cisinta dulu berarti yang pertama memang awal itu kakaknya, dan yang kedua Cisanti, kembar. Rasanya gimana? Deket banget nggak? Enggak. Rasanya gimana? Satu sedih, dua-duanya sedih gitu nggak? Enggak. Satu seneng, ikut seneng gitu? Enggak, biasa juga ya, biasa aja ya. Apa yang Sinta pikirin, Santi tahu nggak? Enggak. Apa yang Santi pikirin, Sinta tahu nggak? Enggak. Ada Santi di depan. Cara bergaul kita, walaupun kita saudara, kakak, adik, kembar satu perut, dikandung sama-sama dalam jangka waktu, lahir beda berapa detik. Leonardo sama Dewi beda sifat nggak? Beda. Beda. Mamanya. Yang kuat siapa Bu? Yang kuat. Leo kuat. Dewi? Axel sama Tasya? Beda ya Cak. Udah sama. Sama. Yang kuat siapa? Excel. Axel. Kuat makan. Kuat jaga toko ya selalu. Oh, dia bertahan kalau udah suruh jaga toko. Inilah kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai saudara. Tidak ada yang sama. Tapi hari ini kita yang lucu ini teman, tapi rasa saudara. Pasti yang sudah mulai dewasa pasti punya. Yang sudah mulai SMP aja pasti punya. Kecuali Abang Arjuna sama Kasih belum punya, belum ketemu kliknya, belum ketemu bestinya. Iya, nah gitu ya. Pepatah mengatakan kalau engkau bergaul dengan tukang parfum, pasti tubuhmu akan ketempelan wangi, harum. Kalau nggak percaya nanti ada tukang parfum yang itu loh, yang pakai botol refill, di situ aja. Jangan lama-lama, setengah jam aja, pasti tubuhmu ketiban wangi. Karena apa? Orang nyemprot parfum, seret, ini wanginya apa ya? Seret, wanginya apa ya? Seret, wanginya. Kita jadi ikut wangi. Jadi bergaul dengan tukang parfum, penjual parfum, kita akan wangi. Tetapi ketika kita bergaul dengan tukang ikan asin, kita akan bawa apa? Bawa ikan asin. Kalau bergaul sama tukang sate, bau asapnya sate. Ya kan? Kita beli aja sama beli sate aja, diam di depan itu. Kita udah tukang sate udah pergi, kita bau sate. Itulah bergaul. Amsal 17 ayat 17. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk baca sama-sama. Seorang sahabat, pas sahabat tepuk dada. 1, 2,
2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Persahabatan bagai kepompong. Siapa yang mau jadi kepompong? Menjijikan sekali ya. Mengerikan sekali kalau lihat kepompong. Persahabatan itu seperti kepompong katanya, bareng-bareng dalam masa waktu yang sama, bareng-bareng berlaku bareng-bareng. Nanti sudah saatnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, tapi harus sama-sama. Di Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih. Artinya apa? Menaruh itu kata kerja. Ditaruh, ada, diusahakan kasih di antara kalian, Besti. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada pepatah berkata ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Persahabatan itu ringan sama dijinjing, berat pikul sama. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kita dulu. Bercerai kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Itulah pepatah-pepatah yang mengatakan sebuah persatuan, sebuah kesatuan. Seorang sahabat menaruh kasih. Jadi kasih itu ujuk-ujuk datang apa harus diusahakan? Harus diusahakan. Harus ada yang dikerjakan. Tidak bisa seorang sahabat pun hanya bertepuk sebelah tangan. Misalnya Celis bersahabat dengan Angel. Celis kemarin ingat aja hari lahirnya Angel, hari haidnya Angel, hari PNS-nya Angel misalnya gitu ya. Ingat terus. Tapi Angel nggak ingat hari ulang tahunnya Celis, Mama Elis. Ingat kira-kira bete nggak? Gitu ya. Bete. Itu harus diusahakan. Kasih itu harus diusahakan, kasih itu harus dikerjakan. Ketika teman kita mengalami kesukaran, kesulitan, kita pun ada di situ bersama dengan mereka, dengan dia. Jangan kita ini pilih kasih di satu gereja ini. Rizka maunya sama Feby aja, karena si Agian dan si Anika itu bersaudara. Jadi kemana berdua terus. Giliran Floren sakit amat. Floren kan orang Cina ya. Kita nggak kenal deh, nggak usah dilihat. Mau jungkel naik motor juga nggak dilihat. Nggak ditengokin, boro-boro ditengokin, didoakan pun tidak. Habis doanya doa untuk makan, masa ini Floren. Tuhan Yesus, Rizka mau makan. Makasih, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Feby mau makan. Makasih, haleluya, amin. Doa apa lapor? Boro-boro Tuhan, sembuhkan Floren walaupun saya nggak bisa nengokin, tapi sembuhkan boro-boro duaan aja kemana-mana. Yang lain dibedakan. Abang-abang saudara, saya berharap di sini kita menjadi sahabat-sahabat yang sejati. Kita di sini menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan yang sejati. Amsal 18 ayat 24. Nah, ini ada persahabatan lagi nih, jenis persahabatan yang beda. Nasihat Amsal 18 ayat 24. Ada teman, tunjuk temannya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Dengan kata lain, kita salah bergaul. Seperti kita main sama tukang ikan asin. Jadinya mau ikan asin sama kayak bulan Rusmani. Tetapi ada sahabat
yang lebih karib dari seorang saudara. Deket pisan. Kayaknya nih, aduh tahu persis apa makanan kesukaannya, apa warna kesukaannya, tanggal lahirnya berapa, nomor handphonenya berapa. Waduh, minuman kesukaannya apa, nggak sukanya pergi kemana, sukanya pergi kemana, hafal banget. Lebih karib daripada seorang saudara kembar, lebih karib dari kakak dan adik. Kalau sama adik, jadi sama Cililing ya, mama ini sama Ai di sini. Kalau udah satu nyolot ngomongnya bener, nyolot tinggi gitu, langsung apaan sih ngomongnya begitu? Wah, langsung kan pasang taring dan pasang tanduk. Langsung gitu. Padahal saudara sekandung, padahal sama-sama cewek. Kadang-kadang kalau orang pakai telepon itu ya, telepon mama ini telepon Aida sih kirain sama loh. Kalau nggak ingat nomornya, suaranya katanya sama. Jadi bingung, apa iya suaranya sama? Nggak ngerti kan? Oh, ini yang sama Liling sih, katanya gitu, kayak gitu. Tapi kalau udah satu ngomong udah nggak enak, langsung gitu lah. Kalau orang Batak pokoknya kalau belum beres, belum berhenti itu ngomong. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, hati-hati berteman. Yang laki-laki nih, jangan berteman sama anak-anak yang suka nongkrong, pulang sekolah nggak pulang ke rumah. Dulu ngelayap dulu akhirnya ikut tawuran, ikut ngerokok. Ayo, yang perempuan juga nih sama, senangnya main terus. Ke rumah siapa aja main, pulang sekolah bukannya pulang rumah. Nanti ada di rumahnya siapa, ada di rumahnya siapa, ada di rumah. Sampai temen yang lain bingung, ini orang sebenarnya rumahnya yang mana sih? Kok nggak pulang-pulang ke rumahnya? Ada di rumahnya ini, ada di rumahnya ini, ada di rumahnya ini. Kalau saya jadi mamanya, bawain bajunya, pindah sama sekalian. Bawa bukunya semua, pindah. Jangan di rumah mama lagi. Karena apa? Berbuat satu kecelakaan ketika kita berteman dengan orang-orang, sahabat-sahabat yang tidak lurus jalannya, yang tidak benar jalannya. Kau boleh berteman, ditugaskan tugas kelompok, oke. Ditugaskan tugas kerja bakti, oke, di sekolah. Ditugaskan sebagai pengibar bendera, itu kan harus latihan kan? Di pramuka, di PMR, di apa lagi? Eskulnya basket ada? Nggak ada basket. Volleyball. Itu bertemu terus. Carilah sahabat yang bisa membawa engkau kepada kemajuan. Bukan si Juan ya, Juan lagi bobo. Membawa kemajuan. Oh, saya mau seperti dia. Jadilah orang-orang yang mau bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kalau engkau bersahabat dengan tukang makan, engkau akan jadi gendut, percaya. Makanya jadi gendut tukang makan, berkelaran gitu. Percaya, soalnya apa? Ini doyan, itu doyan, ini doyan. Kayaknya enak lihat makan, ikut makan, jadi ketemu. Ya, gitulah istilahnya. Kita harus bergaul, melihat kiri, kanan, depan, belakang teman kita seperti apa, porno lah kalau lihat di bawah. Masa temennya dari bawah? Dilihat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, tidur jangan malam-malam. Jam 2 malam jangan masih megang HP, kecuali yang kerjain tugas kuliah, tugas apa boleh. Karena engkau dijamin akan sempat sakit.
bagian dalam. Karena organ-organ tubuh itu harus istirahat dari jam 11 sampai pagi. Percuma engkau hebat punya teman banyak tapi engkau penyakitan, temennya cuma berdoa terus ya balik di rumahmu, berdoa terus di rumahmu, nggak asik. Jaga kesehatan, turu bis jam 11 turu, karena livermu itu perlu istirahat, ginjalmu perlu istirahat, hatimu perlu istirahat, ususmu perlu istirahat, apalagi matamu. Jangan jereng nanti matanya. Liatin HP perlu jereng matanya, muter-muter gini, nggak bisa ngapain. Jadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang karib seperti saudara. Siapa yang tahu arti kata karib di sini? Akrab, dekat, terus rapet banget gitu loh. Karena mendatangkan sesuatu yang baik. Ada timbal balik di antara kita ketika bersahabat. Ada satu kebaikan yang terjadi ketika kita bersahabat. 1 Samuel 20 ayat 14. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17. Ini ada kisah kasih persahabatan yang indah. Yuk, baca dulu yuk. Kakak 1 Samuel 20 ayat 14. Jangan berantem, udah berempat gitu, berantem aja. 2, 3. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, lanjut 15. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, lanjut. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut belas daripada musuh-musuh Daud. Ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah dengan demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kita flashback. Siapa itu Yonatan? Ayo, ya orang. Masa sapi dibawa ke sini? Orang. Siapa itu Yonatan? Orang. Siapa? Manusia. Hah? Hamba Yesus. Kok tahu lu? Manusia. Kok tahu lu? Ayo. Siapa dia? Anak raja siapa? Raja siapa? Saul. Ya betul. Yonatan adalah anak Raja Saul. Jadi dia seorang pangeran. Ya, jadi dia seorang pangeran, anaknya Raja Saul. Siapakah Daud? Daud anaknya bapak siapa? Coba. Ayo, kalau agama nih suka keluar. Daud anaknya siapa ya? Oh, anaknya Darmo. Bukan. Anaknya siapa? Ayo. Anaknya Asep. Anaknya siapa ya? Ayo. Anaknya siapa? Bapak, ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Daud. Anaknya siapa? Isai. Anaknya Bapak Isai. Daud itu anak bontok, anak bungsu dari berapa bersaudara? 5 bersaudara. Laki-laki semua tuh 5. Anaknya Bapak Isai 5 bersaudara. Terakhir bentoknya bungsunya Daud. Siapa di sini anak bungsu? Excel, Feby. Berapa lagi anak bungsu? Dewi. Doni. Lupa Doni juga anak bontot. Dewi. Oh ya, Dewi juga anak bontot. Dewi 3B ya. Nah, anak bontot, anak bungsu.
Daud itu pegawainya Raja Saul, prajuritnya Raja Saul, tapi bisa bersahabat dengan seorang anak raja yaitu Yonatan. Mereka besti banget. Mereka hati mereka tuh jadi satu terpaut. Yonatan yang jadi anak raja tidak meremehkan Daud. Dan Daud sebagai bawahan papanya Yonatan atau prajuritnya Raja Saul, Daud pun tidak kurang ajar sama Yonatan. Mereka tahu kedudukan mereka. Mereka tahu latar belakang hidup mereka. Tapi satu hal, persahabatan mereka sangat luar biasa. Mereka seperti terikat sebuah janji untuk saling sayang sampai keturunan berikutnya. Padahal seharusnya Yonatan itu menjadi marah kepada Daud, sebab Daud dilantik menjadi raja sebelum Raja Saul meninggal. Dan Raja Saul itu harusnya digantikan oleh anaknya yaitu Yonatan. Tapi Yonatan dan Daud tidak saling berebut tahta, tidak saling berebut kejayaan, tidak saling berebut harta, tidak saling berebut wanita. Kalau sekarang kan nikung, musim nikung. Nah, cowok sama cowoknya ada satu cewek rebutan. Buat nikung nih. Malam minggu dia apel, gue yang apel, gitu kan? Itu Daud dan Yonatan saling mengasihi. Kalau ada dibaca dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai terakhir, adik-adik remaja di situ akan dapatkan persahabatan yang luar biasa. Teman rasa saudara, benar-benar. Mereka saling membantu, saling melindungi, saling mendukung, saling mensupport. Walaupun ayahnya Yonatan, Raja Saul itu berikhtiar, berencana menaruh dendam sama Daud. Di mana Daud ada, saya akan kesana dan saya akan bunuh. Kalau Raja Saul berpikir, ini aku ini berkena apa ya? Orang harusnya dia jadi raja, kok dia malah berteman dengan temannya yang jadi raja? Kan lucu. Ini kan kerajaannya Saul, harusnya jatuh kepada Yonatan, tapi jatuhnya kepada Daud. Anak muda, anak remaja baca Alkitab. Di situ diceritakan bahwa Daud sudah dilantik menjadi raja sebelum Saul meninggal. Karena apa? Karena Saul disingkirkan oleh Allah. Tapi Saul sebagai seorang raja, dia suruh lengser, nggak mau, nanti dulu. Keturunan ini harus menjadi keturunan untuk anakku. Anakku laki-laki Yonatan. Saul marah nggak sama Yonatan? Marah. Saul bingung kenapa Yonatan bisa sayang banget sama Daud. Demikian juga Daud. Kalau kita baca kisahnya di 1 Samuel itu, sampai Yonatan meninggal, anaknya Yonatan dipelihara oleh Raja Daud, menjadi anggota keluarga kerajaan. Saking sahabat itu terasa sekali. Seharusnya itu cuma teman doang, tapi rasa saudara itu mengalahkan kedudukan. Rasa saudara itu mengalahkan harta. Rasa saudara itu mengalahkan segala hal yang bisa memisahkan persaudaraan. Banyak anak-anak sekarang sama saudara sendiri jauh banget nggak kenal.
Tapi kalau sama temennya, biar rumahnya di sini nih, oh kenal itu, baik itu. Tapi saudara sendiri, sama-sama adik-adikan rumah, orang ngomong. Kalau bisa 7 turunan, jangan ngomong. Turunan ke-8 miskin. Orang-orang begitu gak diberkati Tuhan. Dengan teman aja kita harus rasa saudara, apalagi dengan saudara. Dengan teman aja rasa saudara, apalagi dengan saudara. Enggak ada hubungan yang gak bisa diperbaiki. Mulai merestorasi, mulai berkata, mulai di dalam dirinya berkata, Tuhan, saya dengan teman aja bisa kayak rasa saudara. Tapi kenapa dengan saudara saya tidak bisa rasa saudara? Rasanya rasa stroberi, kecut. Ayah, asyik kalau ketemu saudara tuh. Enggak ada lagi hati yang bergetar. Enggak ada lagi kasih yang bergetar. Sudah mati rasa. Tapi kalau sama teman, besti banget lah pokoknya. Ke pasar malam bareng-bareng, ke wadukan bareng-bareng, makan nasi lengko bareng-bareng, berangkat sekolah bareng-bareng. Tapi kalau sama saudara nyapa juga enggak. Ketika teman bisa rasa saudara, apalagi saudara harus lebih berasa saudara. Karena darah itu gak bisa dicuci ya, gak bisa dipisah. Darah yang mengalir dalam kehidupan kita ini gak bisa dipisah. Engkau akan kembali kepada saudaramu, kepada keluargamu. Walaupun engkau nanti punya teman rasa saudara, tapi engkau akan kembali ke sana. Satu hal, ayo kita restorasi. Sesalah apapun, seburuk apapun, sejahat apapun saudaramu, jadikanlah dia teman merasa saudara. Amin. Kamu kemana? Aku gak ada tempat main. Gimana kabarmu di sana, di sini, di Solo? Apalagi yang jauh-jauhan nanti kalian ini. Maria gak tahu tugas di mana, tugas di Hong Kong ini jadi pramugari. Arjuna di angkatan darat, lagi di Magelang. Asal jangan jadi Jenderal Sambo ya, mau ya. Kasih mau jadi apa? Ibu guru? Ibu guru cantik sekali. Ada lagunya ya? Nggak ada pramugari cantik sekali. Yang ada lagi ibu guru cantik sekali. Mengajar aku penuh simpati. Itu zaman dulu tahun 60-an lagunya. Kalian belum lahir, belum ada jauh. Padahal saudara, kalau kita lihat masalah hidup Saul, nama Saul itu artinya mesra dan penyayang. Tetapi Saul begitu benci sama Daud. Padahal notabene Daud itu prajuritnya dan menantunya. Tapi Yonatan melepaskan semua yang ada padanya untuk dia bisa bergaul karib, mengambil teman rasa saudara bersama Daud. Karena Yonatan tahu Daud itu orang yang diurapi Tuhan. Ada berkat untuk Daud, walaupun Yonatan gak jadi raja, tapi Yonatan tahu sahabatnya Daud akan memperlakukan dia seperti seorang raja. Karena istimewa di hati. Istimewa di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Tuh, mulai bikin rasa. Rasa sama teman. Rasanya tuh jangan ada yang rasa punya teman memperbudak. Jemput aku di sini. Ayo antar aku di sini. Jangan. Ayo, ini habis makan nih, cuci piringku ya. Jangan. Bersahabat itu saling membantu, saling mengasihi. Ayo berangkat bareng. Saya traktir makannya, kamu yang bayar bensinnya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Gitu. Kamu yang bayar makannya,
aku yang traktir minumnya. Setuju? Setuju. Kalau enggak, aku sahabat kamu. Kamu yang traktir makannya, kamu yang traktir minumnya, kamu yang traktir bawa bensinnya, kamu yang bawa. Oh ya, itu mah namanya bukan sahabat saudara, itu mah bentar lagi musuhan. Dirugikan. Ya, mari kita pilih teman supaya kita punya saudara. Mari kita pilih teman supaya kita punya saudara. Mama ini sih punya teman dari SMA sampai sekarang masih kayak saudara, walaupun dia udah jadi ibu haji. Dia ibu haji, Mama Elis jadi ibu pendeta. Ayo, beribu. Ayo. Angkat haji sini, angkat haji, maksud sini makan Israel banget sih. Beda penerbangan doang. Ayo. Sama-sama sampai tua begini masih bersaudara, masih bestian. Walaupun saya jadi ibu pendeta, saya nggak maksa Bu Haji, lu harus bertobat. Kalau nggak masuk neraka. Nanti Bu Haji bilang, pendeta, sini gua baptis. Biar lu bertobat. Enggak, saudara. Ada teman rasa saudara. Sampai seumur ini masih tetap bersaudara. Ada juga teman di sana di mana di Tangerang, udah kayak saudara banget. Kalau mau datang mau makan, mau mandi, mau pipis, mau apa enak banget. Nitip bocah enak banget. Mau saya titip ya Mama Dek? Iya. Mama Dek masak apa? Ini masak apa? Masak sayur asam Mama Dek. Bilang masak sayur asam. Padahal saya juga bisa masak sayur asam. Ayo gitu. Dia yang suka cita banget. Dia yang kalau udah datang, kita datang kayak bikin apa gitu. Heboh. Seneng. Mari kita punya teman merasa apalagi di gereja ini, walaupun Arjuna pendirian cowok di gereja ini. Mudanya kan dia sendiri, ya udah mulai masuk rumah dia ngomong saya bawa temennya sendirian. Ayo jadikan, jangan kasih aja saudaranya. Kakak Flora bisa jadi saudara, Excel bisa jadi saudara, Kakak Angel bisa jadi saudara. Mana lihat Kakak Angel? Lihat coba Kakak Angel, mana yang Kakak Angel? Kenal ya Kakak Angel? Oh iya kenal, bener nih. Pinter Arjuna. Dan memberkati kita semua. Renungan yang singkat ini biar menjadi kita lebih tahu bahwa Tuhan ingin kita punya teman seperti saudara, dan punya saudara lebih bersaudara lagi. Jangan putus, amin. Jangan putus. Ayo terus bersaudara sampai di surga kita bersaudara. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Biar hati kami Tuhan sore hari ini diubahkan. Kami menjadi orang-orang yang berteman tetapi berasa saudara. Kami mau rindu akan Tuhan senantiasa, dan kerinduan kami kepada Tuhan membuat kami indah di hadapan-Mu. Katakan seperti saya haus, seperti saya haus, rindu air dan surga.
dengan Dia. Tidak cukup kita hanya berteman dengan sesama teman kita. Tidak cukup kita bersaudara dengan saudara-saudara kita. Lebih dari itu, Tuhan ingin kita merindukan Dia. Kita terus ada berhubungan intim dengan Dia, ada di dalam hadirat Tuhan. Remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, mari usahakanlah hidupmu supaya engkau bergaul karib dengan Tuhan, sehingga engkau tahu apa yang terjadi, rahasia-rahasia Tuhan dalam hidupmu, dan engkau tidak bermasalah berjalan bersama dengan Tuhan. Masa depanmu adalah masa depan yang baik ketika engkau ada bersama dengan Tuhan. Teman-temanmu adalah teman yang baik ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudaramu akan menjadi saudara yang baik bagi dirimu bila engkau ada berjalan bersama Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal seperti dusta yang haus. penyertaan-Mu di sepanjang jalan ibadah kami ya Bapa, dari awal mengenai akhirnya ya Yesus.
Kau yang menyempurnakan segala perangkaian ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Kau yang memberkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini ya Yesus. Dan berapapun kami yang ada ya Bapa, kiranya Yesus, pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, boleh dapat berkenan bahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang telah diberkatakan ya Bapa melalui hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ya Yesus boleh dapat bertata di setiap hati pikiran pendengaran kami ya Bapa. Bahkan firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah ya Bapa, bahkan menjadi buah yang manis ya Bapa bagi kehidupan kami, yang menjadi pelita yang terang buat kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan pada sore hari ini ya Bapa. Dan kami akhiri ya Yesus doa kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus